Selamat datang di kuliah algoritma dan struktur data. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks. Pengenalan tentang matriks kita mulai dari definisi matriks itu sendiri. Matriks dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan informasi yang mana setiap elemennya itu bisa kita definisikan dengan dua buah indeks. Indeksnya biasanya berupa baris dan juga kolom. Selain itu, setiap elemen matriks itu dapat kita akses secara langsung ketika kita mengetahui dua buah indeks tersebut. Dia ada di elemen yang mau kita akses ada di baris mana dan juga kolom mana. Selain itu, indeks yang digunakan dalam matriks itu harus berurutan. Misalkan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau menggunakan alfabet A, B, C, dan seterusnya juga. Nah, matriks itu adalah struktur data dengan memori internal. Artinya, struktur datanya harus dialokasikan di awal. Memang untuk struktur data ini dia praktis, gitu ya, tapi akan memakan memori karena kita tidak bisa menggunakan lebih dari yang kita pesan. Contohnya, ketika kita memiliki matriks integer 100 kali 100, maka memang sejak awal akan dialokasikan 10.000 tempat untuk menyimpan integer. Nah, walaupun kita hanya menggunakan 3 atau bahkan hanya 100 tempat, tetap memori yang dialokasikan adalah 10.000 tadi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, matriks adalah struktur data statis, yang mana artinya ukurannya tidak akan pernah berubah. Oleh karenanya, biasanya ketika kita menggunakan matriks, kita bisa melakukan pemesanan ukuran atau size-nya itu lebih dari kebutuhan kita. Sehingga nanti ketika memang datanya berkembang atau elemen yang ingin kita simpan berkembang, itu masih tetap bisa tercover dengan alokasi yang sudah kita lakukan di awal. Nah, dapat dilihat di layar ketika kita memiliki matriks 10 kali 10, kita hanya menggunakan 9, kita hanya menggunakan 12 tempat di sana. Padahal secara alokasi kita menggunakan 10 kali 10. Nah, itu adalah hal yang masih diperbolehkan. Karena matriks adalah struktur data yang statis dan kotigu, maka ketika kita mendefinisikan matriks dengan ukuran n kali m, maka kita juga harus bisa mendefinisikan dua hal. Yang pertama adalah definisi dari ruang memori yang digunakan oleh matriks yang secara keseluruhan, tapi juga kita harus bisa mendefinisikan memori yang secara efektif digunakan oleh matriks itu. Jadi kalau pada contoh tadi ada 10 kali 10, kita juga harus bisa mendefinisikan bahwa ada 4 kali 3 ruangan yang digunakan oleh matriks. Ini adalah contoh dari penggunaan matriks dalam kasus nama-nama hari dalam beberapa bahasa. Kita bisa lihat di sana ada 7 baris dengan 3 kolom. Pada baris itu didefinisikan untuk nama-nama harinya, sedangkan pada kolomnya itu mendefinisikan bahasa yang digunakan. Jadi ketika kita ingin mengetahui hari Senin pada bahasa Indonesia, kita hanya perlu mengakses matriks ini dengan 1,1. Lalu ketika kita ingin mengetahui hari Selasa pada bahasa Inggris, kita hanya perlu mengakses matriks ini, matriks 2,2, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sana, untuk matriks nama hari, itu didefinisikan jumlah barisnya 7, maka 1 sampai 7, 1 sampai 3 untuk jumlah kolomnya. Nah, dapat dilihat untuk mengakses elemen, misalkan hari Rabu pada bahasa Prancis, maka kita bisa mengakses matriks nama hari itu pada 3,3. Karena 3 itu adalah hari Rabu, sedangkan 3 itu adalah kolom untuk Prancis. Ini adalah contoh lain dari matriks. Kalau misalkan tadi kita menyimpan informasi berupa kata dalam matriks tersebut, kita juga bisa menyimpan angka, baik itu bilangan bulat maupun bilangan real. Ini adalah contohnya untuk matriks A, kita mendefinisikan ada 5 baris dan juga 5 kolom, dan masing-masing elemennya itu bisa berupa bilangan real. Contoh matriks yang lain dapat dilihat di sini adalah jumlah kemunculan karakter dalam sebuah peta karakter. Ada huruf A, B, C, D, E, dan dan matriks ini menyimpan informasi seberapa sering karakter tersebut muncul dalam 7 peta karakter yang tersedia. Kita juga bisa melihat contoh ini, yaitu matriks survei yang mana mencatat dalam koordinat tertentu ingin dicatat informasi berupa temperatur, temperatur dan juga kecepatan anginnya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk koordinat 1,1 temperaturnya adalah 24 dengan kecepatan anginnya adalah 5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tipe data yang memang disimpan dalam matriks itu harus seragam. Kalau misalkan tadi di awal kita bisa menyimpan string, kita bisa menyimpan integer, kita juga bisa menyimpan informasi lain seperti temperatur dan juga kecepatan angin. Tapi dapat dilihat di sini semuanya akan seragam dalam satu matrik yang sama.
Matriks dapat digunakan dalam banyak hal. Beberapa contoh penggunaan matriks seperti komputasi numerik dalam finite element, juga untuk operasi-operasi matriks dalam matematika seperti penambahan, penjumlahan, transpose, menentukan determinan, inverse, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya untuk operasi-operasi tadi itu tidak dapat digunakan langsung karena memang tidak ada primitifnya, sehingga harus diimplementasikan atau didefinisikan sendiri. Ada juga contoh lain misalkan dalam bidang sipil, kemudian dalam pemrograman linear, dan juga operational research untuk menentukan keputusan tertentu. Juga misalkan untuk menyimpan informasi, contohnya kalau kita membayangkan spreadsheet, maka sebenarnya itu juga bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Jadi kita bisa menyimpan informasi dalam bentuk matriks sehingga nanti dalam komputasinya kita bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut yang sudah direpresentasikan dalam bentuk matriks tadi. Notasi algoritmik dari matriks dapat dilihat di layar bahwa kita bisa mendefinisikan matriks dengan menuliskan nama matriksnya, lalu kita menuliskan indeksnya, indeks 1 dan indeks 2. Indeks 1 berupa barisnya dan indeks kedua adalah kolomnya. Lalu di sini ada domain. Domain matriks itu bergantung terhadap indeksnya, dia menggunakan tipe apa. Sedangkan untuk konten matriksnya sendiri itu bergantung terhadap tipe yang memang disematkan pada matriksnya atau jenis matriksnya. Jadi contoh kalau misalkan tadi kita menyimpan integer, maka jenis matriksnya adalah integer dan elemen yang ada di dalamnya juga harus berupa integer. Nah, untuk mengacu sebuah indeks dalam matriks, kita bisa langsung mengacu dengan nama matriks, kemudian kurung siku, indeks 1, indeks 2. Jika indeksnya sudah ada. Lalu ada nama hari 1,7 contohnya, kemudian ada matriks survei, kemudian matriks survei.temp itu untuk mengacu informasi yang ada dalam elemen matriks. Karena contohnya tadi pada matriks survei kita menyimpan informasi survei di sana yang mana ada temperatur dan juga ada kecepatan angin. Untuk mengacu temperatur kita bisa langsung menambahkan .temp untuk mengakses temperatur, dan untuk angin misalkan kita juga bisa mengakses .angin. Matriks bisa kita definisikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita menggunakan primitif dari matriks itu jika memang tersedia. Contohnya kita mempunyai matriks frekuensi didefinisikan dengan matriks, kemudian indeks pertamanya contohnya A sampai E, lalu indeks kedua 1 sampai 7 dengan tipenya apa, of integer. Maka dia akan merepresentasikan frekuensi huruf A sampai E pada 7 buah teks contohnya. Atau juga A misalkan matriks 1,15 sampai 1,15 juga untuk matriks real. Jadi matriks A akan menyimpan informasi bilangan real di dalamnya. Nah, cara kedua, jika primitif matriks tidak tersedia, kita juga bisa mengimplementasikan matriks dalam bentuk array 2 dimensi. Yang mana di sini adalah array di dalam array. Contohnya untuk matriks frekuensi tadi, pertama kita buat dulu array A sampai E, yaitu array huruf yang ingin kita simpan informasinya. Lalu array 1 sampai 7 yaitu adalah informasi dari jumlah teks atau pita karakter yang dicek, sehingga kita bisa memiliki array 2 dimensi di sana. Atau juga kalau misalnya kita ingin membuat matriks untuk menyimpan bilangan real tadi, matriks A, kita bisa bilang array 15 dari array 1 sampai 5. Maka di sana kita bisa memiliki 25 elemen yang disimpan untuk menyimpan bilangan real matriks A. Sedangkan untuk cara pengaksesannya sama, kita hanya perlu menuliskan nama matriksnya, kemudian indeks pertama dan juga indeks kedua. Sekian materi untuk pengenalan matriks. Terima kasih.